Oke, privet, sobat belajar Rusia Indonesia. Kali ini saya udah menculik anaknya Mbak Susan yang waktu itu ada di wawancara kita. Kalau belum lihat, silahkan nonton di link di atas ya. Kita ini tertarik nih ya. Saya pas ketemu dia, tadi ketemunya di metro ya, di Trisikovsky dekat metro di mana terletak Embassy Indonesia. Dekat-dekat sini juga. Saya pengen tahu, dan teman-teman pasti tertarik dong, gimana sih kehidupannya atau gimana seorang anak blasteran Indonesia Rusia, bapaknya kan bule Rusia nih ya, mamanya bule Indonesia di sini ya, bisa lahir tumbuh kembang terus bisa menyesuaikan diri di lingkungan Rusia dan lingkungan Indonesia, gitu intinya pembicaraan kita. Oke, siap. Oke. Semuanya hai. Kenalin dong. Tapi sebelum itu kita iklan dulu deh. Enggak. Ya udah lanjut. Oke. Gimana? Nama panjangnya siapa sih? Sama makan ya? Iya, sambil makan Sama dong. makan aja kita. Nanti dingin nggak enak. Nama panjang saya Yanko Nadezhda Vladimirovna. Oke. Jadi nama Rusia banget dan setengah Ukraina. Nadezhda Vladimirovna. Iya. Berarti papa Vladimir ya? Iya, betul. Oke. Papa saya Vladimir. Dan tapi kalau orang Indonesia panggil saya Nadinka atau Nadia. Oke. Supaya lebih gampang. Nadia, ya lebih gampang ya. Iya. Terus Nadia lahir di Moskow kan? Saya lahir di Moskow, Besar di tinggal Moskow, tinggal di Moskow. Terus kok bisa langsung to the point nih, bisa bahasa Indonesia itu dari mana? Thank you untuk mama saya. Oh, mamanya keren banget, Mbak Susan. Mama saya. Jadi mamanya gimana nih? Apa yang dibikin oleh mama sehingga kamu bisa lancar ngomong bahasa Indonesia ya? Padahal kan lahir besar di lingkungan yang Rusia semua kan? Iya, yang pertama papa support mama supaya dia ajarin saya bahasa Indonesia. Yang kedua papa kerja terus dan makanya saya di rumah berdua sama mama. Mama ngomong sama saya bahasa Indonesia. Ada banyak waktu untuk ini. Iya, dan awalnya saya lebih bagus bahasa Indonesia daripada bahasa Rusia. Oh iya ya? Iya, dan di TK, pas saya masuk TK, orang nggak ngerti saya ngomong apa. TK Rusia ya? Iya, TK Rusia. Terus gimana akhirnya jadi belajar bahasa Rusia? Saya nggak inget, tapi lama-lama mungkin sama teman, sama guru, dan lama-lama jadi bisa. Jadi lancar ya? Iya, jadi lancar. Kan kita juga tinggalnya di Rusia, makanya itu cepat. Apalagi anak itu cepat adaptasi. Oke. Ya, dan pas sudah sekolah masuk SD, udah tahu bahasa Indonesia apa, bahasa Rusia apa, dan bisa bedain. Tapi tetap bahasa Indonesia jalan terus sampai SD gitu ya sama mama ya? Sebenarnya mulai lupa, tapi karena setiap tahun kita balik ke Indonesia untuk itu juga liburan, kuncinya. itu juga bantuin saya praktis tiap Minimal tahun. sekali ya tiap tahun? Ya, tapi setelah kita tapi setelah kita stop traveling ke Indonesia. Iya, itu kapan tuh? Saya umur berapa ya? Mungkin umur 15 saya udah nggak bukan, umur 13 saya udah nggak pernah ke Indonesia lagi. Oke. Dan lumayan lupa, tapi kadang-kadang saya tetap cerita sama mama dalam bahasa Indonesia. Oke. Ya. Daripada adik saya yang cerita semuanya bahasa Rusia, iya, dan jawabnya bahasa Rusia, saya coba jawab bahasa Indonesia. Ya. Jadi kamu sekarang merasa nyaman di Indonesia apa di Rusia? Lebih nyaman di mana? Atau dua-duanya? Itu sesuatu yang paling susah dimikirin. Susah dijawab ya? Iya, gara-gara kita pindah ke Indonesia, jadi kita ya harus nyaman di Indonesia. Dan saya suka sama Indonesia, suka sama makanannya, suka sama orangnya. Tapi di Rusia juga ada hal-hal yang saya suka, walaupun orangnya lebih dingin. Tapi lebih dingin ya? Lebih dingin, ya itu beda banget. Apalagi setelah Indonesia langsung. Oh, jadi menurut Nadine orang di Indonesia tuh lebih open ya? Lebih open, sama orang Indonesia gampang banget ngobrol. Kamu pertama kali bergaul dengan orang-orang teman-teman baru orang Indonesia tuh gimana? Langsung oke gitu ya? It was a long story. Oh iya? Iya, karena Oke, short story-nya gimana? kalau short story ya saya pas mikir saya harus punya teman Indonesia, saya cari di internet lewat diving. Dan saya ketemu beberapa teman, ada cowok, ada cewek, dan
saya awalnya susah banget ngerti jokes mereka, ngerti bercanda mereka, ngerti mereka ngomong pakai slang Jakarta kayak lo gue dan segala macam. Saya kayak dan cepet banget ngomongnya, saya nggak ngerti. Tapi lama-lama gara-gara saya bergaul sama mereka terus, lama-lama bahasa Indonesia saya jadi lancar. Makin lancar. Ya, tapi pertama kali reaksi mereka gimana sih pas pertama kali ketemu kamu gitu, kayak ini orang Indonesia bukan sih, apa mereka yakin ini bule deh kayaknya, apa gimana? Enggak, mereka ngerti Mereka saya tahu? bule karena saya bahasa Indonesianya hancur banget. Tapi sekarang lancar banget loh, gila. masih harus banyak yang dipraktis, banyak yang Di denger. praktek ya. Oh, oke. Tapi kan Nadine kan kuliah di sini. Terus terputus karena pindah ke Indonesia waktu itu kan? Iya. Nah, dari pengalamannya Nadine lebih enak, memang di Indonesia belum sempat kuliah sih ya, tapi kira-kira enakan di sini apa di sana sih, atau beda-beda? Kuliahnya. Kuliah atau belajar gitu, suasananya, kruzenya gitu kan? Kalau tentang kuliah ya, kalau dengar teman-teman saya yang kuliah, Ya. kayaknya lebih enak di Rusia deh. Tapi yang nggak tahu, setiap student pasti komplain. Ya, jadi saya nggak bisa jawab pertanyaan itu. Tapi tentang komunikasi gimana ya? Kalau di Rusia banyak teman saya yang bercandanya agak-agak sarkasm, rude. Tapi itu oke sebenarnya, karena di Rusia emang biasa kayak gitu. Kalau di Indonesia nggak ada kayak gitu, semuanya kayak cute. Kayak Semuanya cute-cute gitu friendly ya. banget. Oke. Dan ya itu yang saya suka. Tapi teman-teman kamu yang di Rusia dari kamu kecil sampai besar, mereka tahu kamu anak keluarga campuran dan mereka Iya. menerima ya? Oke. Iya, tahu menerima. gitu ya? Ada Jadi yang nggak pernah ada bilang perasaan keren. kayak keren. Iya, malah Gimana dibilang, kamu akhirnya jadi merasa kayak pede bahwa anak keluarga campuran tuh harusnya emang merasa pede karena keren? Iya, itu Dari keren. gimana? Karena bahasa atau? Karena bahasa. Yang pertama, kalau saya bilang saya campuran orang Indonesia sama Rusia, dan tapi nggak tahu bahasanya, pasti saya nggak begitu pede. Karena di dalam pikiran saya kan saya harus jadi tahu tetap bahasa. harus tahu bahasanya ya? Iya, tapi Bahasa Rusianya ya? ya bahasa Rusia dan bahasa Indonesia. Tapi kalau tahu dan bisa kasih tahu nih, Itu saya pasti tahu. ada pride ya? Iya. Ada pride itu. Kayak gitu. Oke. Georgi juga begitu ya? Awalnya iya, tapi sekarang kayaknya dia kayak whatever. Ya, dia puas dengan dirinya sendiri. Iya, gitu iya, ya. iya. Oke, pertanyaan lagi. Nadine udah punya pacar belum? Sekarang enggak. Tapi ada teman yang dekat nggak? Dan kalau dekat dia orang Rusia apa Indonesia? Gimana ya? Susahnya kalau di Indonesia, maaf ya orang Indonesia. Tapi kalau orang Indonesia cowok, nggak tahu kenapa mereka mikirnya saya mau pacaran, tapi saya cuma mau berteman doang. Oh, I see. Iya, saya kayak harus gimana? Saya bingung. Tapi saya bilang teman doang dan kayak oke terima. Tapi masih ada sign dan saya kayak kalau di Rusia gampang. Di Rusia teman-teman itu gampang banget. Iya, jelas Saya ya. punya teman banyak di Rusia cowok. Tapi itu ya temen aja. Itu kayak jelas banget. Kalau di Indonesia kayak saya nggak tahu. Itu emang semua Jadi nggak orang enak Indonesia ya? kayak gitu. Bukan nggak enak, cuman takutnya nanti sakit hati orangnya. Padahal kamu nganggapnya temen gitu ya? Iya, itu. Nah, terus menurut kamu tipe cowok yang ideal gimana sih? Kamu kan anak blasteran nih, pasti menarik dong buat teman-teman tahu tipe cowok yang ideal. Misalnya kamu bisa bilang harus orang Rusia atau harus orang Indonesia, atau enggak, misalnya orangnya bisa begini, bisa apa, ngerti aku apa gimana. Yang penting lebih tinggi dari saya. Kenapa? Karena ngeliat papa ya? Papa nggak tinggi. Papa tinggi deh kayaknya. Nggak begitu. Lebih tinggi dari mama tapi nggak termasuk orang tinggi Rusia. Oke. Ya. Oh, kenapa harus lebih? Nggak tahu ya, kayak kalau lebih kecil, walaupun lebih tua, anggapnya kayak masih kecil, nggak tahu kenapa. Makanya butuh sedikit aja tapi lebih tinggi. Biar kayak cowok banget gitu ya. Tapi kalau dari karakter Enggak, gimana? kalau cowok banget enggak juga, kan ada yang kayak bodybuilder Iya. gitu kayak hard. Itu enggak ya? Enggak suka ya? juga, ya. Yang penting pas gitu ya. Yang penting bisa ngerti saya. Itu yang paling susah kayaknya. Itu yang susah ya, karena kan Paling kamu susah kan itu cari orang yang bisa ngerti. punya dua karakter kan, Indonesia dan Rusia, dan harus ngerti itu gitu ya. Harus iya, tapi sama aja sih kayak orang Indonesia menurut saya. Kalau saya mungkin bahasanya lebih lancar lagi dan saya bisa ekspres masa yang saya Yang mau kamu mau yang saya ngomongin. rasa mau ngomong kepikiran saya, mungkin mereka bisa ngerti. Cuman itu lebih susah sekarang karena bahasa saya masih kurang. Kalau di Rusia saya bisa
jelasin semua yang saya iya, iya. mikirin, dan kalau kamu orang rasain juga. dan kalau orang cocok sama saya, dia pasti ada jawabnya segitu panjangnya juga. Nah, saya suka chattingan panjang-panjang kayak filosofi lah, anime lah, apalah pokoknya membahas sesuatu yang panjang terus Iya. iya. Yang penting ada tema untuk Dibahas. Iya, kalau Ada nggak tema untuk ngobrol. Iya, kalau nggak Bukan ada. cuma diem-dieman gitu ya. No. Jadi kamu suka yang agak komunikatif berarti ya. Kalau orang mau ngobrol, jadi dia punya banyak interest dan dia interest sama saya juga. Kalau orang that's the diem ideal. doang, iya itu Itu jadi males ya? Atau dia males, atau dia punya interest cuma sama diri dia sendiri. Saya Oke. butuh Catat. orang. Bukan biro jodoh ya. Ya oke. Tapi keren banget deh. Next time kayaknya kita perlu wawancara Nadine sama Georgi deh. Atau Iya. enggak satu keluarga kalau pas lagi kesini semua. Tapi kayaknya rencananya masih lama ya di Indonesia. Masih Sama lama. keluarga ya, sama Masih papa lama. mama. Iya. Sekarang mama udah di sana, papa di Iya. sini. Mau berangkat Hari ini ya. Hari ini mau berangkat teman-teman. Sorry. Gila ya. Papanya orang Rusia tapi malah lebih suka tinggal di Indonesia. Itu amazing banget buat saya. Itulah hasil dari namanya perpaduan dua budaya ya. Dan mudah-mudahan makin banyak lagi orang-orang kayak Nadine yang ngerti Indonesia, ngerti Rusia juga ya. Bahkan kamu kata mama pernah bikin tour virtual untuk orang-orang Rusia ya tentang Iya. Indonesia. Iya. Gimana tuh ceritanya tuh, Din? Sebenarnya awalnya gara-gara mama punya grup Indonesia yang bawa ke Rusia, Oke. saya lancarin bahasa Indonesia dan saya jadi tertarik sama turis. Oh, I Ya, see. tapi gara-gara COVID nggak ada turis, jadi pakai program pemerintah itu yang untuk orang pensiuner Iya, iya, pensiun Rusia, cerita tentang Indonesia. Oh, I see. Ya. Dan itu kayak lewat Google Map, kasih video-video tari Bali segala macam. Jadi banyak ceritanya. Kamu udah pernah ke Bali? Pernah Kemana aja lagi? Ke Lombok? di Indonesia, Ah. ke Bali, ke Lombok, pernah ke Sumatera tapi saya nggak inget. Iya, ya, katanya ke Danau Toba malah ya katanya. Iya, tapi saya itu waktu masih Masih kecil. kecil ya. Nggak ingat saya aja. Wow, orang Batak. Ternyata Nadine pernah ke sana. Tapi Iya. kayaknya kamu perlu ngambil kuliah di Indonesia deh biar asik. Nggak Makin sanggup asik bahasa bahasanya. Indonesia. Oh iya ya. Takut. Ambil aja yang kayak tourism atau apa begitu yang ringan-ringan. Pasti banyak teman-teman sini yang bakal ngebantu. Saya sempat mikir kayak gitu, tapi ya kalau gagal. Jangan mikir gagal lah dong. Optimis dulu, iya kan? Iya Tapi sih. memang itulah yang menarik sebenarnya kalau misalnya Nadine ke Indonesia pasti jadi makin paham gimana cara belajar orang Indonesia, cara berpikir mereka. Iya. Karena beda loh. Iya, betul. Kayak saya kuliah S1 di Indonesia terus S2, S3 di sini itu beda banget cara berpikir, Betul. cara menyampaikan pemikiran. Iya, saya jadi lebih ngerti Indonesia pas saya dapet temen orang Indonesia, Iya. pas masuk ke Dengar dia dalamnya ngomong, Indonesia. iya. Iya. Dan itu kayak wow, walaupun saya pernah ke liburan ke Indonesia nggak pernah lihat hal-hal kayak gitu. Iya. Banyak nggak teman-teman kamu yang di Indonesia sekarang? Berapa jumlahnya kira-kira? Udah mulai banyak. Saya bisa yang paling dekat itu ada 4. Wow. Untuk saya itu banyak karena di Rusia. Ya di saya Rusia cuma orangnya 3. kelompok kecil-kecil gitu. Iya. Jadi peer group gitu. Iya, dan kalau di Rusia cuma 1 bestie dan 2 kadang-kadang kita ketemuan. Kalau di Indonesia sekarang ya right Bisa now banyak ya? ada 4 dan sama 4 ya? semuanya saya deket. Iya, sampai Oh. nginap, sampai ke sana, sampai traveling, Keren. iya terus Menurut kamu, atau memang beda ya stylenya ya? Lebih apa ya? Gimana ya? Lebih asik berteman dengan orang Indonesia apa Rusia? Atau memang beda ya karakternya beda-beda? beda sama orang Rusia. Sama-sama asik gitu ya, Sama-sama tapi asik. beda gayanya. Nggak tahu kenapa, tapi kayaknya lebih asik sama orang Indonesia. Kenapa? Mungkin karena kalau di Indonesia itu orang baru ya. Mungkin jadi kayak jadi perasaan baru. Mereka penasaran. Iya, gitu. penasaran. Dan Kalau perasaan di sini baru kan- juga buat Nadine. Iya, Kalau di sini kan kayak halo bisa ngerti bahasa Rusia. Iya, kayak gitu. Tapi kalau bestie saya yang di Rusia, Vika, dia sama dia itu asik banget, itu paling asik sama dia. Sorry semuanya, tapi dia the best. Dia the best of the best lah ya. Iya, sama dia itu dimanapun. Kamu bisa saya curhat, bisa jalan, bisa. Iya, sama dia. Dan dia juga bisa ngerti saya. Dan walaupun kalau dia nggak ngerti, dia actingnya bagus banget. Dia ngerti saya. Kadang itu penting juga. Itu penting juga kadang-kadang di komunikasi ya. Iya. Aduh, itu keren banget. Ini saya penasaran deh. Tapi next time saya mau ngomong sama mama sama papa kamu untuk saya mau wawancara satu keluarga deh. Itu pasti seru deh. Karena ada Georgi yang mama sering bilang Georgi tuh kalau direkam tuh suka
nggak jelas gitu ya. Iya. Nah, itu tapi kan lucu juga. Itu lucu. Nanti saya bisa kirimin beberapa. Tapi kalau Georgie marah gimana? Nggak apa-apa. Ya udah, makasih. Beberapa video Georgie lucu. Oh ya? Iya, Oh iya. boleh. Teman-teman, Georgie tuh adik ya. Iya, adik saya. Adiknya Nadine tuh juga cowok ya, dia tuh campuran Rusia Indonesia juga. Ya iyalah, bapaknya kan campuran. Dia tuh ngerti bahasa Indonesia, tapi kata Nadine tadi dia ngejawabnya, iya susah ngejelasin, susah ngejawab. Iya, setengah bahasa Inggris, setengah bahasa Indonesia ngomongnya. Jadi, Dan karakternya kadang beda-beda. dia butuh saya supaya saya Untuk translate. translate. Iya. Dia kalau lagi mau jalan-jalan keluar, dia panggil Nadia, ikut ya. Saya nggak bisa nanti ngomongnya. Begitu. Ih, keren. Harus praktis. Oke, tapi kita sedikit banyak udah tau lah dari Nadine. Kalau teman-teman tertarik lagi, silahkan nanti ada pertanyaan atau ada komentar, silahkan langsung tulis ke YouTube channelnya Susan Vladimir Rie, atau Nadine ada Instagram nggak? Saya ada TikTok. Oh, TikTok. Ntar kita kasih link TikToknya, teman-teman silahkan follow. Dan juga jangan lupa follow atau subscribe channel YouTube mamanya Nadine, karena di situ ada Nadine juga ya, dan ada Georgie ya. Buat yang cewek-cewek ya, aduh keriting-keriting lucu gitu lah adiknya dia. Oke, makasih Nadine udah ngobrol-ngobrol sama kita. Kita lanjut makan nih sebelum dingin ya. Thank you banget, salam buat mama, buat papa, buat Georgie. Sip. Oke, paka-paka. Paka.